Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anwar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemukan mengenai sebuah alat teman-teman. Jadi alat ini adalah alat yang luar biasa rumit ya teman-teman ya, karena menggunakan banyak sensor, kemudian tampilannya juga ya nggak tanggung-tanggung ya, dua. Habis itu dia menggunakan modul-modul. Nah, nanti apa saja yang dipakai kalian simak saja teman-teman ya. Jadi alat ini adalah alat smart home teman-teman. Jadi digunakan untuk smart home gitu ya. Jadi nanti ada fitur ya, dimana dia bisa menghidupkan lampu rumah ya dengan menggunakan Blink ya, aplikasi IoT gitu. Habis itu dia juga bisa memonitoring kondisi di rumah ya dengan menggunakan Blink teman-teman. Nah, dan juga di sini ya, di alat ini ya, itu juga dia ada sistem pengamanannya gitu ya, dengan menggunakan ini ya, ada NFC reader ya teman-teman ya, NFC reader atau RFID reader ya, seperti ini. Kemudian di sini juga ada keypad ya, 4x4. Nah, ini juga digunakan untuk pengaman ya teman-teman ya. Jadi nanti kita harus menginputkan password ya. Jika dia benar maka dia boleh masuk, dan kemudian jika dia itu salah ya, jadi passwordnya salah, maka tidak boleh masuk gitu. Nah, di sini juga ada fitur voice ya teman-teman ya, atau suara gitu ya. Nah, nanti ini saya menggunakan ini ya, gini, DF player mini teman-teman ya. Nah, ini ada DF player mini yang disambung ke ini speaker ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini menyambung ke speaker ya. Ini juga ada micro SD-nya teman-teman ya di sana. Oke. Jadi seperti itu, dan kemudian untuk on off lampu ya, lampu rumah itu menggunakan SSR ini teman-teman ya. Nah, ini jadi bisa untuk beberapa lampu ya di sini. Ini digunakan untuk lampu. Oke, kemudian ini ya, di sini ya bisa kalian lihat ya. Di sini ada kayak red switch gitu ya teman-teman ya. Ini digunakan untuk monitoring pintu biasanya ya, pintu jendela gitu. Nanti kalau dia itu nutup berarti dia nilainya 0. Kalau dia itu buka berarti nilainya 1. Nah, untuk ini ya lawannya ya, atau yang digunakan untuk detektornya ini, yaitu sebuah magnet ya teman-teman ya. Jadi nanti dia didekatkan gini, oh berarti dia nutup. Kalau gini berarti dia buka. Oke ya teman-teman, gitu ya. Kayaknya ini akan menjadi video panjang ya. Jadi kalian nikmati saja ya untuk videonya seperti apa. Oke. Nah, di sini ya bisa kalian lihat ya teman-teman ya. Di sini ada sebuah power supply ya. Power supply yang digunakan untuk mensuplai ini alat ini ya. Nah, di sini ya saya menggunakan Arduino Mega ya teman-teman ya. Ini Arduino Mega satu buah ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Arduino Mega 256 Pro ya. Nah, dan juga untuk IoT-nya ini saya menggunakan Node MCU ya, ESP8266. Ini saya taruh di sebelahnya. Oke ya, kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi ini Arduino Mega ya. Kemudian sebelahnya yaitu Node MCU. Cuma dua microcontroller itu saja ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada relaynya teman-teman ya. Ini posisi awal gini ya. Ini relaynya nggak aktif ya. Nah, ini kan LED-nya mati ya ini ya. Dua LED-nya ini mati. Berarti mengindikasikan ini di sini ada kipas ya, dan di sini ada buat buka tutup pintu gitu ya, kayak solenoidnya ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Harusnya disambung sama ini. Nah, jadi pada saat posisi seperti ini ya, off gini ya, ini solenoidnya posisinya ngunci teman-teman ya. Nah, nanti kalau pada saat LED-nya nyala, berarti dia posisinya terbuka gini, ceklek gini ya. Berarti nanti pintunya bisa dibuka gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tergantung dari relaynya yang ada di sana. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya, sensornya yang dipakai apa saja gitu ya. Yang pertama di sini ada sensor suara teman-teman ya. Nah, sensor suara ini digunakan untuk monitoring isi dalam rumah ya. Jadi misalkan ada banyak orang, berarti nanti nilainya 1 atau 0 gitu ya, nanti dilihat di LCD-nya. Kalau ada suara, oh berarti ada orang di dalam rumah. Nah, kemudian untuk jarak ini ada sensor jarak ya teman-teman ya. Ini digunakan untuk
mendeteksi apakah ada orang yang di situ apa enggak gitu ya. Jadi ini ada sensor jarak, kemudian di sini ada sensor peer. Ini juga mendeteksi apakah ada gerakan di dalam rumah atau enggak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada pergerakan maka nilainya akan berubah. Oke. Nah, kemudian di dalam rumah itu kita juga memonitoring suhu dan kelembabannya ya teman-teman ya. Ini di sini ada sensor DHT11 ya. DHT11. Oke. Nah, kemudian di dalam rumah juga kita monitoring gasnya teman-teman. Apakah ada gas LPG yang bocor atau tidak gitu ya. Dan juga ada asap atau tidak gitu ya. Nah, ini saya menggunakan sensor MK6 ya. MK6 ini. Dan juga ini ada sensor yang kedua yaitu dengan menggunakan MK3 gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 2 sensor gas, kemudian oh ya untuk sensor api ini ada sensor api ya teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan seperti ini ya untuk sensor apinya ya, untuk mendeteksi apakah ada api atau tidak gitu di dalam rumah. Nah, nanti kalian bisa setting di sininya ya, di ini potensionya ini untuk sensitivitasnya bagaimana gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk komponen dari sensornya. Oh ya, di sini juga ada step down ya. Nah, ini step down. Nah, ini step down-nya digunakan dari 12 volt karena ini kan 12 volt power supply-nya ya. Ini saya turunkan harusnya menjadi sekitar 5,6 volt ini ya teman-teman ya. Nah, ini 5,6 volt. Gitu ya. Nah, di sini juga ada sensor hujan teman-teman. Jadi kalau mendeteksi apakah terjadi hujan di daerah rumah itu, dia akan mendeteksi oh ada hujan sama ada enggak ada hujan gitu ya. Nih sensor hujan. Oke, nanti settingnya seperti biasa ya, ada di bagian ini, bagian apa potensinya ini ya. Oke ya gitu ya teman-teman ya untuk sensor-sensornya yang dipakai tadi sudah saya sebutkan. Dan juga ini ada DF player mini ya untuk suara, jadi nanti ada suaranya juga yang keluar dari sini. Kemudian di alat ini sebenarnya juga ada ini teman-teman ya, ada kameranya ya, kamera yang digunakan untuk memantau isi dalam rumah gitu ya, apakah ada orang atau tidak gitu. Nah, ini sebenarnya ada ini ESP32 cam, tapi di video ini tidak tidak ditampilkan ya teman-teman ya untuk hasil dari ini. Oke, sekarang kita langsung saja ya untuk pengujiannya seperti apa gitu ya. Ini sudah intro aja udah lama ya, pengenalan komponennya aja udah sekitar mau 8 menit ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita uji coba ya untuk alatnya seperti apa sih. Nah, ini yang pertama ya, ini dekatkan kartu. Jadi yang bisa masuk itu hanyalah pemilik rumah saja teman-teman ya. Jadi kalau bukan pemilik rumah dia nggak bisa masuk. Karena apa? Karena harus menggunakan kartu. Nah, kartunya itu adalah kartu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kartu seperti ini atau seperti ini. Nah, misalkan ya kita coba ya, ini yang pemilik yang bukan pemilik rumahnya ya. Misalkan dia ingin mencoba masuk ya menggunakan ini lihat nih, ini ada ID-nya. Nah, tapi dia salah gitu ya, karena bukan ID yang diizinkan, maka akan terjadi ada bunyi buzzer gitu ya. Oh ya, di sini ada buzzernya teman-teman, tadi saya lupa ya. Ini ada buzzer ya, ini ada buzzer hitam-hitam itu ya. Dan juga di sini ada RTC teman-teman ya, digunakan untuk melihat jamnya. Ini jamnya ya, RTC DS3231 ya. Nah, situ. Oke, itu ya. Tadi sudah kita coba ya satu. Nah, ini juga ini kita cek lagi. Nah, ini ada ID-nya lagi. Nah, dia salah ya, bukan. Ada, kalau salah itu dia bunyi buzzernya 3 kali teman-teman. Kalau benar itu 2 kali saja. Ini ya, kita coba ini kartu. Nah, 3 kali berarti salah ya, bukan ini kartunya. Nah, ternyata kartu yang diizinkan itu adalah yang ini teman-teman. Oke, kita coba ya untuk kartu yang diizinkan ya. Nih. Nah, kalau benar ya teman-teman ya, kalau benar itu buzzernya cuma 2 kali saja bunyinya, titit gitu aja ya.
Oke, ini saya singkirkan ya. Oke, nah ini juga disingkirkan biar tidak bingung ya. Oke, nah kemudian kita input password di sini. Nah, input passwordnya menggunakan keypad 4x4 ini ya. 4x4 misal ini ya, misal saya random aja ya, 48665 ini ya. Nanti tekan C. Nah, dia nggak bisa masuk karena passwordnya ini memang yang tahu adalah si pemilik rumah saja gitu. Lagi ya, 5555 C. Dia nggak bisa teman-teman. Nah, kita sudah menyetingnya ya, untuk masuknya itu adalah 1 2 3 4. Gini ya teman-teman ya, 1 2 3 4 itu adalah passwordnya. Nah, tekan C ini. Nah, nanti kalau bisa masuk, nanti akan ada suara ya yang keluar dari speaker ini ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa mendengarkan ya. Nih. Oke, C. Password dan kartu benar, silahkan masuk. Nah. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada suara password dan kartu benar ya, silahkan masuk. Nah, berarti sudah dipersilahkan masuk ya. Si pemilik rumah sudah dipersilahkan masuk ya, ya udah bisa masuk gitu teman-teman. Nah, apa yang terjadi ya setelah kita masuk gitu ya teman-teman ya. Yang pertama di sini ya, di LCD-nya ini ada tulisan login ya. Kemudian di LCD kedua, oh ya, ini saya menggunakan dua LCD ya teman-teman ya. Ini LCD 16x2 ya, itu sih ya. Nih. Dan ini 20x4 ya. Jadi satu Arduino itu 2 LCD itu bisa teman-teman ya. Bagaimana caranya? Nah, ada rahasianya di dalam I2C-nya teman-teman. Di sininya ya. Nah, ini kalau kalian mau tahu di bagian ininya teman-teman ya. Ini saya solder ya. Nah, ini saya solder sehingga addressnya berbeda teman-teman ya. Nah, kalau kalian itu ingin menggunakan 2 LCD ya, kalian bisa solder satu di sini ya. Yang ini enggak disolder ya teman-teman ya. Ini yang ini saya solder supaya apa gitu ya, supaya addressnya berbeda ya, karena nanti kalau sama dia nggak bakalan mau teman-teman ya. Nah, supaya addressnya berbeda saya solder tadi ya. Nah, kalau mau menggunakan 3 LCD bagaimana ya, kalian solder lagi aja di sini ya. Ini sampingnya ini kalian solder lagi. Mau 4 LCD gimana ya, ini solder lagi saja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini digunakan untuk merubah addressnya. Oke ya. Oke. Nah, di LCD 2 ya, ini banyak info yang kita tampilkan di sini ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu adalah suhu kelembabannya ya. Suhu kelembaban dari DHT11-nya teman-teman ya. Ini suhu 28 ya. Dan juga kelembabannya 64 ya. Ini sesuai dengan yang ada di sana teman-teman ya. Kalau di sana itu 29 dan 64. Kenapa kok 29? Karena sensornya ada di belakangnya itu ya, sehingga dia langsung menuju ke jendela yang lumayan anget ya teman-teman ya mungkin ya. Nah, kalau ini ya, ini ada di sini ya sensornya. Nah, ini oke, saya coba pegang ya, apakah dia berubah. Nah, ini 28 sama 64 ya teman-teman. Oh, berubah ya teman-teman ya, 29 ya. 2966 itu 67 ya. Nah, 69. Oh, naik ya teman-teman ya. Oh, 72 kelembabannya ya. Ini saya pegang ya. Oke, saya letakkan lagi. Nah, lihat ya, kalian lihat ya. Ini untuk suhu kelembabannya ya. Ini saya letakkan di sana, enggak saya pegang ya. Dia nilainya ya gini ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ada, oh ini turun ya, mulai turun ya teman-teman ya. Nah, ini mulai turun. Oke. Nah, di sini ada sensor jarak teman-teman ya. Ini ada jarak yaitu menggunakan HCSRF04 ya ini. Nah, bisa kalian lihat ya, ini HCSRF04. Nah, kalau saya ginikan ya, saya letakkan gini, berarti dia mendeteksi maksimal range-nya dia ya, sekitar 3 meteran teman-teman ya. Ini 290 cm gitu ya. Nah, kemudian saya kasih halangan ini teman-teman ya. Ini saya kasih halangan, ini misalkan saya kasih ini ya. Saya kasih di sini gini ya.
Nah, dia mendeteksi sekitar 15 cm ya. Kalau saya dekatkan lagi, nah dia sekitar 11 cm, 10 cm. Kalau saya naikkan gini, nah dia 18 cm ya. Naikkan lagi, dia 24 sampai 25 cm. Oke. Kalau saya dekatkan lagi gini ya, nah dia deteksi sekitar 5 cm ya teman-teman ya. Oke gitu. Jadi itu salah satu sensornya ya. Nah kemudian ini gasnya teman-teman ya, gas Q6 sama Q3 ya. Q6 sama Q3 itu ini ya. Gas ini sama ini ya. Yang ini yaitu monitoringnya ada di sini nilainya ya. Kalau nilainya tinggi berarti terjadi kebakaran. Gitu ya. Nah, di sini ada 4 sensor ya yang saya jadikan satu ya teman-teman ya. Ini adalah S itu adalah suara ya dari sensor ini ya. Suara, kemudian A ini adalah api ya, api itu ini ya. Kemudian H ini adalah sensor hujan teman-teman. Ini ya, sensor hujan ini. Hujan, habis itu P ini adalah sensor PIR teman-teman. Ini ya. Nah, jadi saya jadikan satu ya di sini, dan ini nilainya cuma 1 dan 0 saja ya. Misalkan ya, misalkan nanti kalau ada hujan gini ya, ini kalau nggak ada hujan kan dia 1 teman-teman ya. Nah, kalau nggak ada hujan 1. Nah, kalau saya pegang gini, nah berarti dia harusnya 0 ya teman-teman ya. Ini saya pegang ternyata nggak merespon ya. Nah, kalau ada air mungkin dia berarti 0 gitu. Nah, sesuaikan sama yang ada di sini teman-teman ya, di sini ya. Nah, nanti bisa kalian atur di sininya untuk sensitivitasnya gitu ya. Nah, ini oke gitu ya. Kemudian untuk sensor api ya, ini kita bisa uji ya. Misalkan gini. Nah, ini ada LED-nya ya. LED-nya misalkan kayak gini ya, berarti kan dia bernilai apa ini? Api ya. Api itu bernilai 0. Oh, bernilai 1 teman-teman ya. Kalau seperti ini ya, ini bernilai 1 ya. Itu ya. Kemudian kalau saya kasih cahaya gini ya, kasih cahaya gini ya, kan ada LED-nya 2 nih nyala. Nah, dia bernilai 0. Gitu ya. Nah, saya gini kan, dia bernilai 1. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa mendeteksi kebakaran juga. Misalkan ada kebakaran, berarti ini nilainya, kalau dia itu nilainya 0 gini, berarti dia terjadi kebakaran ya. Oke gitu. Oke, nah kemudian di sini ada jamnya teman-teman ya. Di sini jam 8.56.02. Nah, ini juga sesuai dengan yang ada di situ ya. Panel saya ini ya. Ini panel saya juga menampilkan suhu, kelembaban, dan jamnya ini jam 8.58 ya. Ini 8.56. Memang beda beberapa menit ya. Oke. Kemudian ini, nah ini ada 111 ini apa gitu ya. Oke. Ini adalah sensor untuk limit switch-nya teman-teman ya. Jadi limit switch-nya ini misalkan ya, pintunya itu ini pintu jendela teman-teman ya. Ini 1 pintu dan 2 jendela ya, misal ya, ini misal gitu. Oke, ini kalau kayak gini kondisinya ya, ini kalian bisa lihat ya di LCD sama di sini ya, ini kayak gini. Kondisinya 0 teman-teman. Nah, artinya pintunya tertutup ya ini ya. Ini pintunya tertutup ini ya. Ini saya gini kan, ini pintunya tertutup. Jendelanya juga ini tertutup ya. Nah, ini 0 ya. Dan juga yang di sini juga nih. Ini juga tertutup. Nah, berarti jendela 2 ini ya, ini tertutup, kemudian pintunya juga tertutup ya posisinya ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang masuk dan dia lupa nutup pintu, nah gini ya teman-teman ya. Nah, dia akan seperti ini, akan terjadi 001 gini. Oh, berarti pintunya ada yang masuk dan dia lupa menutup pintunya gitu ya. Nah, misalkan ada maling, bagaimana maling masuk gitu ya. Nah, mudah saja ya teman-teman ya. Ini kayak gini posisinya. Nah, 100 ini berarti jendelanya belum kebuka gitu ya. Jendelanya kebuka.
Oke, gitu ya. Nah, misalkan kebuka semua gimana? Misalkan ada orang penghuninya gitu ya. Biasanya kalau ada penghuninya kan dibukain semua ya untuk jendela dan pintunya ya. Nah, maka seperti ini satu-satu semua gini. Oke, gitu ya teman-teman ya, untuk penjelasan dari smart home ini ya memang menggunakan beberapa sensor ya yang lumayan lah ya untuk device ini ya. Oh ya, ini teman-teman ya. Tadi saya lupa ya untuk menjelaskannya ya. Di sini ada relaynya ya. Ini relaynya 2 ya. Ini 2 relay. Yang pertama ya ini untuk kipas dan yang kedua untuk solenoid door lock-nya yang ini ya. Oke, gitu ya. Ini kan posisi nyala nih ya. Berarti kan dia pintunya terbuka dan kipasnya menyala. Oke. Gitu teman-teman ya, untuk demo dari alat ini ya, ini udah 20 menit lebih, mau 21 menit. Oke, mungkin cukup sekian saja ya untuk demo dari alat ini. Untuk demo dari si ini teman-teman ya, untuk demo dari si SSR ini ya, untuk kendali lampu dan juga untuk monitoring via blink ya. Jadi ini nanti kita bisa monitor via blink teman-teman. Jadi si penghuninya misalkan ada di luar kota ya, itu dia bisa memonitoring ini, nilai-nilai ini gitu. Oke, via blink ya teman-teman ya. Itu ada di video lain teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita closing saja ya. Oke, jika kalian itu ada pertanyaan ya, bisa kalian ajukan saja di komentar di bawah ya teman-teman ya. Oke. Atau via email di deskripsi. Oke. Untuk coding seperti biasa akan saya taruh di blog saya di sini teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Saya Anwar pamit, selamat pagi. Dah.